dengan fasilitas barang pindahan. Tapi jangan satu studio dibawa semua. Nanti bea cukai bisa main band nanti di kontainer. Jadi pakai fasilitas dengan membeli barang bekas. Beli barang bekas tentunya harganya jauh kan dari barang baru. Jadi bea masuknya akan lebih murah. Modal yang masih bisa dipakai untuk yang lain. Untuk marketing, namanya studio musik, itu jalan yang paling efektif itu dengan menampilkan show. Jadi mau nggak mau harus rajin-rajin masih teriak-teriak. Harus pintar-pintar cari momen. Kalau ada orang Betawi misalnya ada kawinan yang biasanya cuma petasan, sekarang ada studio musik Lili berdikari misalnya. Harus berani tuh Mas Lili untuk show. Kalau sudah terkenal, kita bisa nonton ya Pak. Kali-kali dapat kasih gratis. Itu aja ya Mas. Terima kasih. Terkait dengan saya itu mengenai Pak Agus ya, mengenai internet banking. Jelas seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Dodi ya, bahwa adanya fasilitas dunia maya ini membuat hidup kita menjadi lebih nyaman sebenarnya gitu ya. Banyak yang bisa jadi lebih mudah. Tadinya kita harus antri, ya kan? Antri di loket, udah antri terus petugasnya galak lagi kan? Kalau masih cakep-cakep sih nggak apa-apa. Kalau petugasnya laki-laki terus galak-galak ya kita malas juga. Sudah biaya naik bisnya ke sana gitu ya. Belum waktu yang terbuang. Dengan adanya internet banking jelas ini sangat membantu gitu ya. Dan saya sebenarnya juga merasa sangat dibantu dengan sebagai customer, saya juga nasabah juga ya, itu sangat terbantu Mas. Mau ngecek saldo, mau kirim transfer uang ya, itu sangat mudah sekali dilakukan. Nah, prosedurnya juga gampang. Kalau di yang saya tahu kebetulan saya di Bank Mandiri, bukan berarti saya promosi Bank Mandiri ya. Fiturnya cukup aman menurut saya gitu ya. Jadi kita harus datang sendiri ke bank memang. Kita bawa buku tabungan, kemudian kita isi aplikasi di bank di mana kita buka rekening itu, kemudian nanti dia berikan PIN, jadi semacam kayak kalkulator gitu ya, bentuknya untuk mengacak random number. Pada waktu kita login, kalau tadi kan ada password gitu ya, kita diberikan itu untuk mengacak supaya orang lain tidak tahu gitu. Dan so far sih aman-aman saja, cuma barangkali saya baru baca dari Hong Kong Monetary Authority beberapa hari yang lalu, dan dia mengumumkan ke dalam siaran persnya di Hong Kong agar berhati-hati menggunakan internet banking, apalagi dilakukan di tempat-tempat umum. Kan banyak sekarang tuh yang saya tadi cerita, di bandara, di rumah sakit, di hotel, kan ada tuh standing PC yang bisa kita gunakan, kita bayar 100 yen atau berapa, ini kita bisa kan akses internet, kita bisa juga akses internet banking kita dari mana saja kan. Tapi ada resikonya tadi, kalau kemudian dia terekam di situ atau lupa log out, nah, akibatnya rekening kita kan posisinya terbuka, berarti kita bisa melakukan apa saja di situ, bisa transfer, bisa melakukan pembayaran apa, bayar apa, nah itu bahaya untuk kita. Tapi jelas keuntungannya Mas tadi, bahwa waktu kita cukup dari rumah aja mau transfer. Kalau saya setiap bulan misalnya dulu beli rumah harus kredit, bayarnya itu nggak perlu saya kredit ini di bank ini, saya datang ke bank ini. Kemudian kalau beli mobil kreditnya di bank itu nggak perlu kan, waktunya habis. Kalau dengan internet banking cukup duduk aja kita kirim ke sana, udah beres. Jadi banyak untungnya, tapi juga masih ada faktor security features yang perlu diperhatikan. Mengenai bimbingan, nah ini menarik sekali ya. Program yang kita desain pada akhir tahun lalu ya, namanya yang tadi kita lihat PWP ya, itu ternyata bergeraknya sangat cepat di Jepang ya. Itu luar biasa. Kami dengan teman-teman WBTT ya, KBRI, itu teman-teman di PPI di beberapa kota tuh ingin diadakan dalam pertengahan tahun, sudah beberapa kota. Sayangnya kami menyadari lah, itu koordinasi antara kami di Tokyo ya, Bank Indonesia Tokyo, kami bekerja sama dengan teman-teman di Indonesia kan gitu. Bimbingan itu adanya di Indonesia, ya kan? Dan koordinasi ternyata jangankan antar instansi Mas,
Artinya antara intensif antara BI, DPO atau BI dengan Deplu gitu ya, Departemen Luar Negeri, antar BI sendiri, saya boleh jujur juga susah gitu ya. Jadi pergerakan di sini begitu cepat, itu belum siap diterima oleh teman-teman yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti mereka tidak jalan, tapi lebih lambat gitu dibanding proses yang saya sudah cerita tadi. Menurut catatan kami ada 1099 orang yang kita adakan semacam ini. Belum termasuk yang hari ini hadir ya. Itu luar biasa. Jadi di sana mereka baru-baru koordinasi dengan instansi Pemda. Jadi saran saya buat Mas Jarod tadi yang menanyakan, langsung saja Mas menghubungi Domain 24 ya, karena mereka lah yang memang sudah tahu mau apa. Kalau terkait dengan pertanian ya mereka punya labnya gitu ya, yang bisa latihan bagaimana nanam gitu ya. Yang peternakan juga ada, bisa dikunjungi. Yang terkait dengan bidang usaha yang di bawah binaan Domain 24 seperti mungkin Mbak Milandara kalau terkait dengan masakan gitu ya, itu langsung di bawah bimbingannya Pak Wahyu ya, yang kemudian punya Pak Milandara itu, dan diberi kesempatan teman-teman yang datang di Institut Kemandirian Domain 24 itu untuk melihat langsung di restorannya Pak Wahyu itu, untuk belajar bagaimana sih cara menyajikannya dan sebagainya. Jadi langsung aja Mas ke Domain 24 untuk bicara di tataran atasnya sudah Mas. Jadi pimpinan Bank Indonesia Tokyo beberapa waktu yang lalu sudah bicara dengan Dewan Pengawas Bank Muamalah yang juga tidak lain adalah daripada Domain 24 ya. Jadi Sapi Antonio, Pak Amin dan sebagainya sudah bicara dengan Pak Isak dan Pak Wakil Tokyo. Pada prinsipnya mereka welcome gitu ya. Tinggal bagaimana setting di Indonesia. Demikian yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kita bagi-bagi door prize. Itu ada laptop berapa biji? Door prize. Ada apa gitu? Ada video kamera ya. Izinkan saya sedikit menyampaikan sedikit kesimpulan bahwa pelatihan manajemen dan investasi hari ini itu waktunya pendek. Kita cuma bertemu sehari, makan, mungkin ngobrol, juga pertanyaan, dosen masih banyak ya. Nah, setiap pelatihan itu sebenarnya harus ada next step-nya. Kan namanya pelatihan ya. Jadi orang setelah berlatih dia bisa kan. Kalau tentara berlatih pegang senjata, setelah itu kan bisa nembak kan. Cuma kalau di Indonesia kadang-kadang coba nembak, coba pelurunya bisa kan ya,